Selamat malam, Shalom Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita lanjutkan dengan Kitab Nehemia. Kitab Nehemia akan kita selesaikan dalam satu sesi saja, yaitu malam ini. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan Kitab Esther. Ya, jadi Kitab Nehemia seperti kita sudah bahas, sebenarnya merupakan kesatuan dengan Kitab Ezra. Jadi makanya nanti terlihat Nehemia bertemu dengan Esa di kisah ini. Ya, tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon berkat-Mu turun atas kami semua, baik yang berupa berkat jasmani maupun rohani, khususnya yang rohani Tuhan. Tuhan berkati program ini untuk menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi, untuk memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati juga mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya baik, malam ini adalah Kitab Nehemia. Kita selesaikan satu sesi saja ya, biar cepat. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mereview apa yang sudah kita bicarakan di sesi-sesi terdahulu, yaitu ketika umat Tuhan dibuang ke Babel, maka sebagian mulai pulang, dibagi dalam 3 gelombang. Ya, kita sudah bahas itu. Nah, gelombang ketiganya ini dipimpin oleh Nehemia. Jadi hampir 100 tahun setelah gelombang pertama kembali ke Israel, dan mereka sudah memiliki Bait Allah, tapi belum ada tembok Yerusalemnya, belum ada perlindungannya, karena temboknya hancur juga, entah diserang yang terakhir atau penyerangan Babel 150 tahun sebelumnya. Nehemia sangat terbeban akan hal ini. Maka ketika ia bekerja di istana Persia sebagai penyedia minuman, tukang minuman raja, itu lokasinya 1.600 km lebih jauhnya dari Yerusalem. Nehemia mengemukakan keinginannya kepada raja, kalau boleh aku pulang membangun Yerusalem kembali. Setelah dibangun, seperti biasa selalu ada orang yang oposisi, menentang. Khawatir ini, khawatir itu, intimidasi, dan seterusnya. Tapi Nehemia maju terus. Ajaibnya, pembangunan tembok itu, padahal itu luas, batunya besar-besar. Selesai dalam waktu 52 hari. Sehingga orang-orang yang menentang takut, ini pasti perbuatan Tuhan. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, di pembahasan kita yang lalu kita sudah bahas 3 gelombang, saudara. Pulangnya Israel yang selatan, yaitu Yehuda, itu terdiri dari 3 gelombang. Gelombang yang pertama itu, bentar. Gelombang yang pertama itu terjadinya 538 sebelum Masehi. Banyak sekali, 50.000 orang. Raja Persianya ketika itu adalah Raja Kores. Dan Israel dipimpin oleh Zerubabel. Mereka pulang, tujuannya membangun kembali Bait Allah. Supaya umat bisa beribadah kepada Allah yang benar. Tuhan, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Supaya begitu. Jadi itu adalah gelombang yang pertama. Gelombang kedua yaitu hampir 100 tahun kemudian ya. Itu 2.000 laki-laki dan keluarganya. Nggak terlalu banyak kalau dibanding yang pertama. Rajanya namanya Artasasta, dipimpin oleh Ezra pulangnya. Ezra mengecam penyimpangan yang dilakukan oleh umat Israel. Kok tidak hidup menurut Taurat lagi? Bahkan mereka nggak ngerti Taurat malah. Ya, nah, ketika itu dibangun Bait Allah, tapi temboknya belum dibangun. Barulah
di tahun 445 sebelum Masehi, sekelompok kecil, nggak jelas berapa orang, rajanya masih Artasasta. Nehemia pulang ke Yerusalem, ya. Nehemia pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok dan pintu gerbangnya. Jadi untuk membangun tembok dan pintu gerbangnya. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Meskipun kelompok kecil yang dibawa, tapi perannya sangat penting membangun tembok Yerusalem. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, kalau kita lihat garis waktunya, itu begini. Ini sudah kita bahas sebagian nih. Tahun 586, Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Lalu orang-orangnya diangkut ke Babel. Ya. Tapi kemudian sekitar hampir 50 tahun kemudian Babel dikalahkan oleh Persia. Sehingga Raja Persia mengizinkan Zerubabel kembali ke Yerusalem. Sehingga pembangunan Bait Allah dimulai lagi. Ini pembangunan Bait Allah yang kedua ya berarti ya. Dimulai lagi 536 sebelum Masehi. Pembangunan Bait Allah berhenti karena ada oposisi. Selalu saja kalau pekerjaan Tuhan itu ada yang menentang. Selalu. Ya. Ini sampai kapanpun, sebab kegelapan selalu melawan terang. Itu selalu musuh bebuyutan, itu selalu begitu. Tapi kemudian dimulai lagi ketika Nabi Hagai dan Zakaria bernubuat di tahun 520 sebelum Masehi. Akhirnya pembangunannya itu selesai di 516 sebelum Masehi. Jadi Bait Allahnya. Tapi belum ada temboknya yang mengelilingi kota. Belum terlindung dari musuh. Nah, barulah di tahun 458 sebelum Masehi Ezra pulang ke Yerusalem. Ya. Barulah di 445 sebelum Masehi Nehemia yang pulang ke Yerusalem. Setelah Nehemia berhasil membangun temboknya, Nehemia kembali ke Babel. Kan ia hanya diizinkan beberapa waktu lamanya oleh Raja Babel. Makanya ia kembali setelah itu. Tapi rupanya mungkin Nehemia minta izin lagi untuk selamanya kali ya balik ya. Jadi Nehemia kembali lagi ke Yerusalem 432 sebelum Masehi. Tapi apa yang terjadi ketika ia pulang? Nah, inilah yang akan kita bahas. Ya. Nah, kemudian sekitar 2 tahun kemudian zamannya Nabi Maleakhi. Gitu, ya. Jadi kalau kita tahu waktunya, kita baca kitab-kitab yang ada di Alkitab itu tidak selalu kronologis. Misalnya Ezra dan Nehemia bukan kronologis, tapi memang di zaman yang sama. Kita harus tahu itu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nehemia adalah juru minuman Raja Persia yang namanya Artasasta. Itu disebut di Nehemia 1 ayat 11 dan Nehemia 2 ayat 1. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat bagaimana setiap kali online Bible study dijelaskan dengan slide seperti ini, Bapak Ibu Saudara mesti teliti. Kenapa kadang-kadang dikasih kurung ayatnya itu adalah referensi, misalnya ini. Ini misalnya, Nehemia 1 ayat 11 dan Nehemia 2 ayat 1. Kok tahu Nehemia adalah juru minuman Raja Persia yang namanya Artasasta? Bisa didapat di Nehemia 1 ayat 11 dan Nehemia 2 ayat 1. Artinya apa? Artinya kalau kita baca Alkitab, tidak boleh pakai 1-2 ayat, tapi harus seluruhnya, baru nanti kisahnya terangkai dengan lengkap dan benar. Ya. Kalau kita hanya berdasarkan Nehemia 1 ayat 1, nggak dapat siapa itu Nehemia. Ya paling anaknya si ini. Tapi profesinya apa? Belum dapat. Di ayat berikut-berikutnya baru dapat. Gitu loh maksudnya. Ya. Nah, Nehemia adalah juru minuman raja. Mendengar berita bahwa tembok dan gerbang pintu Yerusalem sudah hancur,
dan orang-orangnya dalam kesukaran besar, maka Nehemia menangis dan berkabung, sedih hati. Ia berpuasa dan berdoa. Itu Nehemia 1 ayat 3 sampai 4. Ya. Nehemia berdoa mengaku dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umatnya, yaitu tidak melakukan Taurat, tidak melakukan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang Tuhan sudah berikan di Gunung Sinai melalui Musa. Ya. Nehemia minta belas kasihannya Tuhan. Nanti bisa dibaca ya, ayat 5-7 untuk umatnya. Nehemia minta diberi kesempatan untuk melakukan pemugaran Yerusalem agar umat mendapat kesempatan kembali melakukan ketetapan yang Tuhan ajarkan melalui Musa. Nah, begitu ya. Nanti bisa dibaca dari ayat 1-11. Di ayat 2, di pasal 2 ayat 1-20, di situ dikisahkan bahwa Raja Artasasta, Raja Persia ini, melihat Nehemia itu mukanya murung gitu ya. Kok sedih gitu. Lalu raja bertanya, "Kenapa Nehemia? Kenapa kamu sedih?" Nehemia lalu cerita, "Itu kota nenek moyang kami, Yerusalem, hancur. Perlindungannya tidak ada, tembok-temboknya hancur, pintu gerbangnya sudah terbakar." Nehemia minta izin, "Kalau boleh, Raja, aku diizinkan pulang untuk membangun tembok dan pintu gerbangnya Yerusalem." Raja setuju. Raja bahkan mendukung Nehemia. Cuma raja bertanya, "Kapan kamu balik lagi?" Ya. Raja membuatkan surat-surat rekomendasi kepada bupati-bupati di sepanjang perjalanan, khususnya di seberang Sungai Efrat. Sehingga Nehemia bisa lewat negeri apapun. Ada surat saktinya dari Raja Persia ini. Ya. Nah, itu. Jadi di samping itu kayu-kayu dibawa untuk membangun pintu gerbang. Dikasih, dimodali kayu-kayu oleh Raja Persia ini. Nehemia meninggalkan Susa. Susa itu ibu kota kerajaan Persia, saudara. Ini Susa. Ini. Ibu kota kerajaan Persia. Sehingga akhirnya tiba di Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Nehemia melakukan survei. Seperti apa sih kerusakannya? Dia lihat gitu. Akhirnya dia baru cerita ke orang-orang yang masih tinggal bahwa ia akan membangun kembali tembok Yerusalem. Dan semua orang bersemangat. Kecuali ada orang yang namanya Sanballat, Tobia, dan Geshem yang orang Arab mengolok-olok dan menghina rencana itu. Ya, begitu. Selalu ada yang begitu kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi ini susah, saudara. Ibu kota dari Persia. Niniwe ibu kota dari Asyur. Babylon atau Babel, ibu kota dari Babel. Jelas ya? Nah, kerajaan Persia itu besar sekali. Sampai sini, kerajaan Persia itu. Kira-kira segitu. Sampai Mesir bahkan, sebagian Mesir. Ya. Nah, dari Susa ingin pulang ke Yerusalem yang di sini. Ini Yerusalem. Ini Susa. Jaraknya jauh sekali, 1.600 km lebih. Gitu ya. Nah, di peta ini jelas nih. Gelombang pertama, Zerubabel, hampir 50.000. Gelombang kedua, Ezra, sekitar 2.000. Gelombang ketiga, jumlahnya tidak diketahui, tapi sedikit, Nehemia. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini Bapak Ibu, diulang sekali lagi ya. Jadi letaknya itu, ini susah di sini, jauh. Babel itu ini. Babel itu kalau hari ini Irak, saudara. Ini Asyur,
ibu kotanya Niniwe, ya. Kita tahu Abraham, Ur itu ada di sini, Ur. Di sini Ur. Pertemuan sungai ini, Ur. Ya, ini Ur Kasdim, ini tempat Abraham. Abraham pergi ke sini Haran, lalu meneruskan ke lewat Kanaan. Kita kalau baca peta sekarang harus sudah mengerti, ada gambaran sedikit ya, jangan tidak mengerti sama sekali. Begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nehemia sesampainya di Yerusalem, ia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Jadi di ayat 1 dikatakan, maka bersiap-siaplah imam besar Eliasib. Bapak Ibu ingat ya, Eliasib ini imam besar. Dan para imam, saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba adalah salah satu pintu gerbangnya kota Yerusalem. Ya. Nah, jadi singkatnya, Nehemia membentuk tim besar pembangunan, masing-masing dengan tugasnya dibagi secara sangat terorganisir. Bapak Ibu bisa baca di pasal 3 sampai pasal 4. Sementara itu ada kelompok yang marah akan hal ini. Di ayat 7-nya dikatakan ada yang marah. Coba kita baca ya. Nehemia 4 ayat 7. Nah, orangnya itu-itu aja, saudara. Orang yang ngaco itu memang itu-itu saja. Ketika Sanbalat dan Tobia, serta orang Arab, dan orang Amon, dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka marah, saudara. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Orang-orang ini sangat jahat. Oke, kita lanjutkan dulu. Tetapi Nehemia dan seluruh tim berdoa dan percaya perlindungan Tuhan. Itu yang paling penting sebenarnya itu. Ya. Nah, dalam waktu membangun itu ada keluhan rakyat bahwa rakyatnya dulu membayar pajak terlalu besar, diperas oleh para pemuka dan penguasa, lalu Nehemia marah. Tapi para penguasa dan pemuka itu nurut sama Nehemia. Nanti akan kukembalikan semua. Bagus kalau begitu. Jadi tetap baik-baik saja, mereka nggak pecah. Ya. Dan Nehemia pun memberikan teladan sebagai bupati di tanah Yehuda. Nehemia diangkat sebagai bupati. Nehemia kan baik dengan Raja Artasasta, Raja Persia tadi. Nah, dijadikan bupati dia. Ya. Seharusnya ia memiliki hak untuk mendapat pembagian sebagai bupati, seharusnya. Tapi ia tidak mengambilnya. Kenapa? Karena keadaan lagi susah. Lagi susah, semua butuh. Semua lagi berjuang. Jadi Nehemia ini memang pemimpin yang bisa jadi contoh. Ia mau menderita bersama rakyatnya. Ya. Oke. Kemudian lanjutannya, Nehemia mendapatkan intimidasi bahkan dan usaha pembunuhan terhadap dirinya. Nanti Bapak Ibu Saudara baca pasal 6 ya, ayat 1 sampai 19. Itu dengan segala cara, trik-trik untuk menjebak Nehemia. Tujuannya mau bunuh Nehemia itu, orang-orang jahat tadi itu. Tapi Nehemia tidak gentar sedikit pun. Ia menyerahkan masalah ini pada Tuhan. Intimidasi itu bahkan datang dari Nabiah Noaja namanya, dan nabi-nabi lain. Nabi-nabi ikut terhasut oleh orang-orang jahat itu. Dihembuskan isu bahwa Nehemia akan memberontak terhadap kerajaan Persia karena membangun tembok perlindungan.
Itu bahaya loh kalau Raja Persia mendengar dan percaya, Nehemia pasti dibunuh. Tapi Nehemia tidak gentar sama sekali. Akhirnya pembangunan tembok Yerusalem ini selesai hanya dalam waktu 52 hari saja. Itu luar biasa. Itulah yang membuat orang-orang jahat itu menjadi takut. Wah, ini pasti kuasa Tuhan. Tuhan ada di balik semua ini, Tuhan yang dukung, Tuhan yang tolong pasti. Masa membangun tembok begini besar cuma butuh waktu 52 hari. Begitu ya. Jadi mereka takut. Nehemia pasal 7 itu memuat berisi daftar orang-orang provinsi Yehuda yang pulang dari pembuangan di Babel. Tidak usah dibaca, nanti dibaca aja sendiri daftar nama orang-orang, kita juga tidak tahu itu siapa. Ya, dijelaskan di situ nama-nama banyak sekali. Di ayat 6 dijelaskan tuh, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Begitu. Nah, itu pasal 7 ya. Nah, jadi kalau kita lihat sosok Nehemia ini adalah sosok pemimpin kepemimpinan dan organisasi yang teladan. Bagaimana ia memimpin, bagaimana ia mengorganisasikan pekerjaan itu, pembagian pendelegasiannya sangat rapi. Sehingga Tuhan pun berkenan dan selesai hanya dalam waktu 52 hari saja. Itu luar biasa, saudara. Ya. Jadi Nehemia ini padahal enak loh posisinya di kerajaan Persia. Ya disayang oleh Raja Persia. Minta pulang diberi. Ya. Ya sangat disayang oleh Raja Persia. Posisinya nyaman, tapi ia meninggalkan posisi nyaman itu untuk berjuang. Bahkan diintimidasi, ingin dibunuh. Kalau ia egois, ia tidak akan melakukan itu. Tapi ia tahu hidupnya untuk Tuhan. Ya. Ia sangat sedih mendengar kehancuran kota nenek moyangnya. Akhirnya ia pulang membangun tembok dan pintu gerbang Yerusalem. Meskipun mendapatkan perlawanan dan intimidasi dari banyak pihak. Termasuk nabi-nabi tadi mengintimidasi dia. Ya. Tapi ia tetap gigih dan percaya perlindungan Tuhan. Ciri pemimpin seperti ini diwarnai dengan doa, kegigihan, dan pengorbanan. Setiap ada apa kita kembali ke Tuhan, begitu, ya. Tapi juga gigih, tekun, dan berkorban diri. Oke, kita lanjutkan. Itu pasal 7 ya. Nah, mulai pasal 8, Nehemia, kitab Nehemia kan menjadi satu dengan Ezra sebetulnya. Ezra Nehemia gitu. Makanya Ezra muncul lagi di Nehemia pasal 8. Ezra membacakan kitab Taurat kepada umat agar mereka mengerti. Sebab umat sudah tidak mengerti apa-apa. Setelah zaman pembuangan itu umat nggak ngerti apa-apa. Sehingga Ezra yang adalah seorang imam mengajar Taurat kepada orang-orang itu. Sehingga rakyat ketika mendengar ajaran Taurat itu mereka menangis. Kenapa menangis? Mungkin mereka sedih, mungkin mereka takut juga, merasa tragis, diberi hukum oleh Tuhan melalui Musa, nabi besar mereka, tapi mereka malah tidak tahu apa-apa. Mereka melupakan Taurat. Mereka menangis. Tetapi Nehemia, nah perhatikan nih, Nehemia dan Ezra. Nah, Nehemia bupati, Ezra imamnya. Nehemia dan Ezra melarang orang-orang untuk menangis. Hari ini harusnya adalah hari yang bahagia karena hari kudus buat Tuhan kita. Gitu ya. Lalu di ayat 17-nya itu, seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Apa maksudnya? Peringatan pondok daun. Sudah lama tidak pernah memperingati hal itu. Bahkan sejak zamannya Yosua.
Nggak pernah dilakukan lagi peringatan Pondok Daun. Nah, sekarang dimulai lagi peringatannya. Ini zamannya Nehemia ya, Bapak Ibu ya. Nah, Hari Raya Pondok Daun itu adalah perayaan tahunan, diulang-ulang setiap tahun, berlangsung 8 hari, tinggal di dalam pondok-pondok, ya. Mereka tinggal di pondok-pondok itu selama 7 hari. Untuk apa? Untuk mengenang pengembaraan nenek moyang mereka di padang gurun dalam perlindungan Tuhan. Itu maksudnya, ya. Pertemuan raya yang kudus dilakukan pada hari pertama dan hari ke-8, juga dibarengi dengan persembahan korban hewan. Itulah yang dilakukan mereka. Bapak Ibu, Saudara, kalau mau lebih lengkapnya bisa dibaca di ayat-ayat ini. Di Imamat ada, di Bilangan ada, Tawarik ada, dan Esra. Ya. Ini intinya adalah umat Tuhan kok sampai lupa terhadap Taurat. Makanya seorang Imam Esra dengan gigihnya ia mengajar Taurat kembali supaya peribadatan Israel kembali seperti semula, sesuai yang Tuhan turunkan melalui Musa, hukum Taurat. Ya, itu di kitab Ulangan disebutkan banyak sekali aturan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, bagaimana umat Allah meresponi hal ini? Jadi setelah mendengar pembacaan kitab Taurat oleh Ezra, umat meresponinya dengan pengakuan dosa. Mereka tahu setelah dibacakan Taurat, waduh aku berdosa kalau gitu, tidak melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Ya, dan sujud menyembah Tuhan. Lalu doa diucapkan yang merupakan ringkasan sejarah karya Tuhan dalam kehidupan umat Israel. Dimulai dengan kisah penciptaan di ayat 6. Lalu di ayat 7-8 janji kepada Abraham. Lalu ayat 9-12 keluar dari Mesir. Lalu 13-14 Tuhan memberikan Taurat di Gunung Sinai. Jadi lalu dari ayat 15-37 kisah tentang pemeliharaan Tuhan atas Israel, tetapi Israel tegar tengkuk sampai zaman ini, yaitu zamannya Nehemia ini dan Ezra. Ya. Nah, berdasarkan hal itu, maka semua mengikat janji. Mengikat janji untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan lagi. Mereka berjanji pakai materai, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di pasal 11 sampai pasal 12 itu memuat daftar penduduk Yerusalem yang tinggal di kota-kota lain di Yehuda. Kan tidak semuanya ada di Yerusalem. Sebagian ada di kota-kota lain lagi yang masih masuk wilayah Yehuda. Pasal 12-nya memuat daftar para imam dan orang Lewi yang pulang ke Yerusalem, yang dulu bersama Zerubabel pulangnya. Nah, daftarnya ada di situ. Juga memuat aturan bahwa para imam dan Lewi berhak mendapat jaminan hidup. Semuanya sudah diatur sebenarnya. Dan tujuannya baik. Oke, di pasal terakhir, pasal 13, ayat 1-31. Itu Nehemia kan kembali ke Babel setelah berapa lama, setelah berhasil membangun tembok, Nehemia kembali ke Babel, lapor kepada sang raja. Kan rajanya baik sama dia. Pasti dia pulang lapor. Sudah ini, gitu, ya. Rajanya siapa? Artasasta. Ya. Kemudian ia kembali lagi ke Yerusalem dan ia menjumpai bahwa Tobia, ingat ya, Bapak Ibu Saudara, tadi ada yang namanya Tobia yang oposisi, yang jahat. Nah, Nehemia pulang, dia melihat Tobia punya bilik di pelataran rumah Allah. Waduh, padahal ia adalah orang Amon. Orang Amon itu yang menentang Tuhan. Sehingga diatur orang Amon tidak boleh ada di rumah Allah. Nah, Tobia kan jelas berniat jahat terhadap Nehemia dalam pembangunan Yerusalem itu.
Di pasal 2, 4, dan 6 itu ceritanya itu. Nah, kenapa Tobia bisa punya bilik di pelataran rumah Allah? Rupanya imam besar Eliasib, ia kawin dengan anak perempuan Tobia. Jadi Tobia ini rupanya besan daripada Imam Eliasib. Padahal Imam Eliasib adalah imam besar yang bekerjanya di Bait Allah, dibuatkan ruangan lah Tobia ini. Begitu ya. Jadi Eliasib ini memberi mertuanya ruangan di pelataran Bait Allah. Sorry, mertua, bukan besan, mertua. Ya. Maka dengan kesal Nehemia mengusir Tobia. Barang-barangnya dikeluarin, dibuang semua. Begitu. Ya. Dan sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan. Ternyata sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan. Tidak mengikuti aturan lagi mereka ternyata. Nehemia pulang dari Babel lagi dengan harapan semuanya oke, ternyata malah tidak oke. Satu, Tobia dibuatkan ruangan di dekat Bait Allah, di pelatarannya. Orang Lewi tidak dikasih jaminan hidup seperti yang sudah diatur. Waduh. Akibatnya orang Lewi ke ladang kerja, tidak mengurusin Bait Allah. Bait Allahnya terlantar, ya. Dan ini membuat Nehemia marah, sudah. Jadi oke. Nah, lanjutannya, dan hari Sabat pun mereka kerja sengaja melanggar, dan orang-orang Tirus berdagang di Yerusalem pada hari Sabat. Waduh, marah ini Nehemia. Orang-orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, Amon, dan Moab, melanggar semua. Nehemia marah sekali, saudara, mendapati semua itu. Padahal tadi kan sudah berjanji ya, ada bikin perjanjian kan, tapi ternyata masih begitu loh. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Pasal 13, akhir dari kisah kitab Ezra Nehemia ini. Ayat 25 saya bacakan langsung saja ya. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka. Dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya. Dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak laki-laki mereka, atau mengambil anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu dan untuk dirimu sendiri. Ini larangan ini sudah sejak dulu dilanggar terus. Bahkan Nehemia mengutip, bukankah Salomo, Raja Israel yang telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Salomo juga dosa. Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti Salomo, yang dikasih Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu? Yakni berubah setia terhadap Allah, menjadi tidak setia ini maksudnya. Karena memperistri perempuan-perempuan asing. Akhir dari kitab Nehemia ini menyedihkan juga nih. Temboknya sudah jadi, orang-orangnya yang masih belum bertobat juga. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambar tembok tembok Yerusalem. Nah, saya ganti dulu warnanya. Ya. Ini adalah tembok Yerusalem di zamannya Nehemia yang dibangun oleh Nehemia. Ini. Ya. Dengan gerbang-gerbangnya. Kemudian saya pakai warna apa yang satu lagi ya? Biru deh.
Tapi kalau kita ke Israel sekarang, itu tembok Yerusalemnya yang ini, ini, ini. Jadi yang sekarang jauh lebih besar. Di waktu Nehemia yang merah itu. Sekarang temboknya yang biru ini semuanya. Ya, ini kolam Siloam. Ada terowongan Yehezkiel dan lain-lain. Ya. Kalau kita ke Israel, nanti kita akan ke sini sepertinya. Tangga dari City of David. Dari Kota Daud. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi Rabu depan kita akan lanjutkan dengan Kitab Ester. Ya, pastikan Bapak Ibu Saudara ikut terus karena kalau kita tahu Alkitab secara lengkap maka kita bisa mengerti gambar besarnya. Sehingga ketika kita masuk nanti ke Perjanjian Baru pun landasannya sudah kuat di Perjanjian Lama. Ya, baik. Apa yang bisa kita tarik hikmat dari kisahnya Nehemia ini? Yang pertama, saudara, Nehemia kenapa bisa disayang oleh rajanya? Padahal itu Raja Persia. Raja Persia itu tidak percaya Allahnya Israel. Raja Persia itu kemungkinan besar menyembah dewanya Babel juga, Marduk dan sebagainya. Kenapa? Nah, ini Nehemia menampilkan seorang pribadi yang menarik, yang melayani dengan sungguh-sungguh. Makanya raja baik sama dia. Ya. Itu mengajari kita bahwa siapapun kita, apapun jabatannya, kita harus melayani siapapun, harus baik sama siapapun, termasuk orang yang belum percaya. Banyak orang ketika sudah percaya, ya mengisolasi diri, tidak mau bergaul sama orang yang tidak percaya. Salah. Ya, jangan. Justru kita harus jadi berkat. Seperti Nehemia, dia disayang oleh raja yang kafir. Dulu Yusuf juga disayang sama Firaun. Kenapa disayang? Karena raja tahu Tuhan beserta Yusuf. Allah beserta Yusuf. Ini karena mungkin tahu atau mungkin meskipun tidak tahu, tapi Nehemia melakukan tugasnya dengan baik. Nah, itu perlu, itu penting. Karakter itu penting. Dan setiap ada masalah, Nehemia mengadukannya sama Tuhan. Biasakan kita punya pola hidup, pola pikir seperti itu. Kalau kita punya masalah, kita datang sama Tuhan. Tuhan, masalahnya ini. Cerita sama Tuhan. Ya. Nanti pasti hasilnya beda. Itulah yang diteladankan oleh Nehemia. Ia punya semangat yang gigih, tekun. Ia bahkan rela meninggalkan posisinya yang enak di kerajaan untuk turun ke jalan, membawa umat ke Yerusalem yang jaraknya 1.600 km lebih dari Susa ke Yerusalem, dari Persia ke Yerusalem. Nah, ia mau mengorbankan dirinya. Sebenarnya ini gambaran seorang pelayan Tuhan yang baik. Sama seperti kalau kita mau jadi pelayan Tuhan, ya kita harus melayani siapa saja supaya kita jadi berkat. Kalau ada masalah, kita adukan ke Tuhan, kita adukan ke Bapa kita di surga, ya berdoa, dan selain itu juga sangat bertanggung jawab. Ia mengorganisasikan segala sesuatunya secara rapi, begitu, ya. Jadi yang menjadi pelajaran penting adalah janganlah orang percaya itu tidak bersahabat dengan orang non percaya. Ya tetap aja tampilkan karakter yang baik kita, tugas kita itu. Seperti Nehemia terhadap raja itu Persia. Sehingga Raja Persia saja sampai mendukung
Nehemia untuk pulang dan membangun kembali tembok Yerusalem beserta pintu gerbangnya. Oke, begitu ya Bapak Ibu, Saudara. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab kalau ada yang mau ditanya atau didiskusikan. Silakan raise hand. Wah, langsung ada ya. Baik, Pak Kris Biantoro dulu. Silakan, Pak. Ya, silakan. Oh, sebentar. Belum bisa unmute ya. Ya, sudah. Silakan unmute. Ya, shalom malam Pak Tanto. Oh, malam. Pak Witnyo. Ini sekalian tanya, sekalian sharing ke teman-teman. Sebetulnya kan kita yang ikut OBS ini kan seringkali dapat notifnya kelas Zoom ini kadang-kadang 12 menit, 14 menit sebelum jam 7 kadang-kadang. Jadi sebetulnya teman-teman itu mungkin perlu tahu juga Pak Witnyo ini sebetulnya mungkin super sibuk ya, tapi secara konsisten setiap Rebo tetap sediakan waktu untuk kita. Jadi ya gambarannya Nehemia zaman sekarang salah satunya ya Pak Witnyo ini. Waduh. Nggak, tapi gini, saya justru sharing ini karena apa? Pembukaannya itu karena sebetulnya sayang sekali kalau ada hamba Tuhan yang berkomitmen kayak Pak Witnyo ini, tapi kita-kita yang ikut ini enggak sekalian total gitu loh Pak, jadi eman-eman. Karena sebetulnya kan OBS ini kan lebih bagus kalau minimal kita-kita ini pernah baca sekali saja minimal kejadian sampai wahyu. Jadi enggak kayak orang yang terima potongan pasal satu dus besar masih mawut itu enggak tahu nanti bakal kayak apa itu loh. Ya, betul. Dan sebetulnya sayang sekali karena contohnya saja dari kitab Nehemia ini kalau kita lihat kan sebetulnya waktu zaman Injil, waktu masa hidup Tuhan Yesus di dunia ini kan kayak ada rasa antipati, kebencian orang Yerusalem, orang Israel terhadap Samaria itu kan sebetulnya salah satu akar utamanya kan yang tertulis di kitab Nehemia ini, Pak. Ya, betul. Betul. Dan sebetulnya sampai hari ini di negara Israel modern yang kita kenal ini, yang namanya konflik daerah pendudukan apa itu kan, ya provokatornya ya orang-orangnya ya kurang lebih sama seperti zamannya di Nehemia ini. Ya, ya. Gitu. Dan pola-pola kerjanya mereka juga sama kayak yang tertulis di kitab Nehemia ini. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita yang sudah Pak Witnyo sudah komitmen untuk OBS ini kan kita eman-eman kalau kesempatan berharga ini sampai kurang kita apresiasi dengan kita. Saya malah khawatirnya nanti ada 1-2 orang yang wah saya enggak usah baca Alkitab, saya dengerin OBS saja sudah cukup, padahal banyak hal yang bisa miss Pak sebetulnya. Betul. Kalau enggak baca, kayak misalnya waktu di Raja-Raja, kitab Raja-Raja waktu bisul-bisul tikus-tikus emas itu kan sebetulnya kan bisul-bisul itu kalau kita lihat bahasa aslinya itu kan tumor, lubang dubur sebetulnya. Ya. Itu kan Tuhan menghukumnya orang Filistin itu kan karena ada kebiasaan sodomi bakti itu, Pak. Ya. Kan maksudnya ini bukan maksudnya untuk pamer atau apa, tapi sayang kalau kita ini enggak baca Alkitab dengan teliti, cuma ikut OBS ini saja eman-eman Pak Witnyo yang benar. Komitmen waktunya itu, Pak. Betul. Nah, kayak sebetulnya kan banyak di gereja juga dikatakan agama sepupu itu orang Kedar, padahal kalau kita lihat di kitab Yeskiel itu kan jelas-jelas orang Kedar dan
orang Arab itu dua pihak yang disebutkan masing-masing, jadi mereka bukan satu golongan sebetulnya, bukan satu garis keturunan. Nah, kalau itu tadi pertanyaan saya yang pertama, sebetulnya saya mau tanya, menurut Pak Wegnya betul enggak kalau itu triggernya, pemicunya apa yang antipati dari orang Israel itu salah satu yang utamanya ya, karena kan yang kembali ke Yerusalem kan hanya segelintir orang, jadi bibitnya awal kejadian ini, Pak, kalau menurut saya. Betul, Pak? Suaranya Pak Wignya masih di mute, Oh, Pak, iya, itu, iya. Pak. Ya. Jadi ketika mereka kembali ke Yerusalem, itu Yerusalem sudah banyak bangsa-bangsa lain kan ditaklukkan kan. Nah, itu menyebabkan rebutan. Nah, itu masalah itu. Yang bangsa lain merasa ini punya aku, nggak bisa, ini punya nenek moyang kami gitu. Nah, itu kan dari sekarang modusnya itu terus, Pak. Iya, sampai sekarang, Pak. Iya, makanya. Nah, soal OBS ya, kalau boleh saya share sebentar nih. Ada satu cara mengakses OBS lebih gampang lagi. Nyarinya itu gampang. Yang pertama, kalau masuk ke YouTube, itu di channel GSKI Peak atau di channel saya pribadi, itu ada. Itu playlistnya online Bible Study. Tinggal diklik online Bible Study, di masing-masing ada lagi kitab kejadian keluaran Yesus. Tapi kalau mau gampang, caranya begini. Saya share dulu ya. Pak Kris Biantoro sudah ya, itu dulu ya. Iya, masih ada tapi nanti. Masih ada? Sebentar ya. Saya share dulu nih. Ini OBS. Ya, ini OBS nih. Kalau kita klik OBS-nya, ini kenapa, bagaimana caranya? Klik, ya. Kan begini. Nah, menu yang di kiri atas itu kalau saya klik, muncul ini. Sehingga kalau online Bible Study-nya saya klik, pilihannya, nah muncul ini. Ini kan gampang sekali nih. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan seterusnya. Kitab Kejadian misalnya ya, tinggal diklik aja. Klik. Nah, sesi 1, 2, 3, dan seterusnya. Udah urut, jadi nggak usah cari-cari di YouTube. Di sini aja udah cukup. Yang terakhir apa? Kitab Esra misalnya. Nih, klik. Tuh, udah ngumpul. Ini salah satunya ya, online Bible Study. Di samping itu ada menu lain nih. Ini ada GSKI Peak, klik. Nah, ada ibadah raya, terus seminar, The Minute, renungan malam. Semuanya udah ngumpul di satu ini, aplikasi ini. Ibadah raya misalnya. Tuh, kan tinggal dengerin nih. Kalau misalnya kita mau dengarkan ya, dunia segera berlalu ini misalnya, diklik aja. Nah, ini kalau diklik, dia play itu. Larinya ke YouTube. Tinggal dibesarkan aja. Nah, itu dia. Ya. Kalau mau share apa yang tampil di screen, tinggal titik 3 kanan atas itu klik, itu muncul. Tinggal di-share. Ini gampang sekali. Oke, itu OBS yang dalam bentuk aplikasi. Itu bisa diinstal kapan saja, free kan. Gitu. Jadi kalau orang Jawa ngomong niat banget ya, Pak. Itu sangat niat loh, Pak. Itu bikin itu Iya, jadi sayang kalau totalitas seperti ini, yang nyimak OBS ini cuma malah nggak baca Alkitabnya, malah ya sudahlah saya dengarkan Pak Witnyo cerita sudah cukup, itu kan sayang sekali sebetulnya. Jangan, OBS ini dibuat itu bukan maksudnya itu. Maksudnya baca Alkitab sendiri sambil ditemani ini gitu loh. Makin ngerti. Nah, justru karena itu yang kedua ini saya mau tanya, Pak. Ya. Apa betul Sanballat itu kan kalau orang Horon berarti kan otomatis berarti dia penduduk Bet Horon, Pak. Kan ada Bet Horon Ya, Hulu dan Hilir itu. Nah, ya. ini kan kenapa kejadian waktu Yosua dalam tanda kutip minta matahari dihentikan itu perang dengan 5 raja
Ya. Bani Amon itu kan sebetulnya kejadiannya di Bet Horon. Jadi dia dendam lama sebetulnya turun-temurun kalau menurut saya, Pak Sanballat ini. Itu menurut Pak Wiknyo kira-kira ada kaitannya enggak, Pak, itu, Pak? menurut saya itu sangat mungkin, Pak, meskipun tidak secara eksplisit ditulis ya, tapi sangat mungkin. Kenapa? Karena Israel ini kan dari Mesir keluar masuk ke Kanaan lewat berbagai bangsa itu, Amon dan sebagainya itu. Jadi musuhnya banyak, Pak, dari dulu. Dari awal itu sudah banyak ketika pulang keluar dari Mesir ke tanah Kanaan itu sepanjang jalan itu musuh, Pak. Jadi kadang-kadang kan setelah kita beberapa kali baca Alkitab itu kan agak mikir, Pak, ini Sanballat orang Horon. Terus tadi yang satunya itu yang dibuatkan bilik di Bait Allah itu kan orang Amon. Itu orang Amon. Sebetulnya kan orang Horon itu kan salah satu bagian dari orang Amon kalau kita baca di Alkitab, Pak. Tapi itu disebutkan terpisah itu kan karena mungkin ada historisnya khusus. Nah, cuma hal-hal yang maksudnya ini saya sampaikan ini kan untuk supaya teman-teman itu juga jadi terpikir di luar yang dibahas Pak Wiknyo itu ada begitu banyak misteri yang Tuhan bisa singkapkan dengan penyingkapan dari Roh Kudus sayang. Jadi kalau betul. Kalau itu dibahas sampai detail, biasanya kelamaan nanti puluhan tahun. Betul, Pak. Justru itu yang tadi makanya Tuhan itu juga ada sense of humor-nya, atau Pak, yang itu yang bisul-bisul emas itu kan sebetulnya bahasa aslinya kan tumor di dubur tapi dari emas gitu kan, sebetulnya kan ya kasihan, ya geli. Cuma maksudnya ini menjelaskan kenapa sampai hari ini ada kekacauan di negara Israel yang modern ini kan karena akarnya dari itu, Pak. Termasuk yang tadi Pak Wiknyo sampaikan orang yang dibuatkan bilik di Bait Suci itu kan sekarang Bait Suci juga mereka buat ruangan mereka itu, Pak. Jadi sebetulnya kan sampai sekarang masih ada duplikasinya, masih terulang lagi. Itu saja, Pak, dari saya mungkin ada penjelasan dari Pak Wiknyo. Terima kasih, Pak. Nggak cukup, Pak. Jadi memang ada banyak hikmah yang kita bisa dapat ketika kita baca lebih detail lagi gitu. Makanya saya sarankan Bapak Ibu semua baca Alkitab ketika slide saya cepat begitu, tapi nanti dibaca lagi detailnya sambil ngulang gitu ya, supaya lebih detail dapatnya dan sudah biasa baca Alkitab sendiri nanti lama-lama dan mengerti, itu yang penting. Jangan sampai tidak mengerti. Oke, Pak, berikutnya Pak Payaman, silakan, Pak. Selamat malam, Pak. Shalom. Selamat malam, Shalom. Kalau Israel atau Yehuda dibuang 70 tahun di Babel. Ya. Kira-kira perhitungannya itu, pendekatan perhitungannya bagaimana itu, Pak ya? Artinya di satu pihak 70 tahun katanya, tapi kembalinya Yehuda ke Yerusalem tiga gelombang. Sementara jarak atau garis waktu dari gelombang pertama ke gelombang kedua sangat jauh tadi. Jadi kenapa dibilang 70 tahun? Makasih, Pak. Oke, baik. 70 tahun itu dihitung dari serangan Babel yang pertama kali. Sampai kembalinya yang pertama kali itu. Itu 70, Pak. Oh, jadi waktu gelombang kedua dan tiga nggak dihitung lagi, Pak ya? Jadi Enggak. Dianggap waktu kembali pertama itu sudah 70 tahun gitu, Pak. Dihitungnya bukan waktu dibuang juga, waktu serangan pertama itu sudah dihitung. 70 tahun tuh. Oh iya, Pak. Ada satu lagi, Pak. Baik. Yang dibuang itu kan sebetulnya Yehuda sama Fulus Benyamin dalam 17 sedikit. Tetapi setelah pulang ke Yerusalem, tadi sudah ada suku Lewi. Padahal suku Lewi itu sebetulnya di Israel Utara dulu yang sudah dibuang dengan suku-suku lainnya. Kok bisa ada muncul tiba-tiba, Pak? Makasih.
Di selatan ada suku Lewi juga, Pak. Suku Lewi itu tersebar di seluruh Israel, tidak terbagi utara selatan. Oh, Tersebar, Pak. Kan kota-kota untuk suku Lewi itu ada di Yehuda, ada di utara juga gitu. Suku Lewi ada. iya. Ya. Satu lagi Pak ya. Ya, Kalau tadi saya dengar istilah bupati, ya. nah, ada juga provinsi Yehuda, tapi Gubernur lah, Pak, mestinya ya. ya, Provinsi. jadi maksud saya Pak, artinya kalau melihat struktur organisasinya dari raja ke bupati, karena tadi raja langsung surat ke bupati kan gitu Pak kan? Ya, ya. Nah, jadi saya tadi nggak membayangkan apakah sama pengertian bupati yang dahulu sebelum Masehi itu Pak, dengan kita sekarang ini kok istilah ini langgeng terus lah hingga sekarang gitu Pak. Makasih, Pak. Itu terjemahan, Pak, diterjemahkan bupati. Itu ada yang menerjemahkan gubernur. Tapi itu cuma nama sih, Pak. Artinya dia seorang kepala pemerintahan di suatu daerah. Gitu aja sih. Artinya cuma itu. Oh, Ya. Nanti di zamannya Tuhan Yesus kan gubernurnya Pontius Pilatus tuh, Pak. ya betul Pak. Ya, itu kepala pemerintahan maksudnya. Jadi wilayah Tidak seperti sekarang, Pak, ada camat dan sebagainya, itu enggak. Ini kepala pemerintahan aja. Ya, makasih Pak. Shalom Ya, Pak. oke, shalom, Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Meme. Ya, silakan. Shalom Pak Wino. Shalom. Ya, terima kasih untuk malam ini ya Pak. Mata pelari jalannya sungguh membawa berkat untuk kita tentang Nehemia ya Pak ya. Gimana sosok Nehemia ini menunjukkan pemimpin dan organisasi yang sangat teladan. Dia meninggalkan posisinya yang nyaman di Persia ya Pak ya. Ya. Kepemimpinannya itu diawali dari doa, kegigihan, dan juga pengorbanan. Sungguh luar biasa Pak. Saya mau tanya Pak ini di Nehemia 3 ayat 4. Ya. Apakah ini ya? Apakah ini sama dengan Uria, orang Het adalah pahlawan terkemuka pada zaman Raja Daud ya Pak ya? Oh, wah ini saya nggak perhatian nih. Apakah ini Uria yang itu atau bukan gitu ya? Iya. Karena di Alkitab itu memang banyak nama yang sama. Jadi mesti diperiksa ini apakah ada hubungan atau tidak. Oh iya. Saya belum tahu nih. Saya belum tahu. Ya Pak. Ada satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Ini kan yang dalam Nehemia 4 ini ayat 1 sampai 4. Ya. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Saya mau tanya begini, bagaimana setan menggunakan keputusan untuk menyerang orang beriman ya Pak? Apalagi yang di ayat 3 ya, tentang Tobia yang dari Amon, orang Amon. Bahkan dia pun berkata, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Maksudnya di mana ya Pak? Maksudnya dia itu menghina, mencemooh, bangun-bangun, pasti ambro lah, gampang ambro dan sebagainya. Ini memang hatinya jahat. Jadi dia menghina aja gitu maksudnya. Kan banyak orang yang menghina itu berkata-kata suka-sukanya sendiri aja dalam rangka menghina gitu. Iya Pak. Seperti mengutuk gitu ya Pak ya? Beda, menghina, memandang rendah. Gitu. Ya. Beda menghina dan juga mengutuk, nggak sama tujuannya Pak. Ya bisa juga lah. Tapi saya mau tanya ya Pak, bagaimana setan menggunakan bahwa ini kan orang beriman, maksud saya seperti kita zaman sekarang lah. Apakah semua maksud saya itu dosa atau yang jahat itu berasal dari setan atau manusia itu tidak berbuat dosa gitu loh? Baik. Jadi kalau nanti kita belajar sampai Perjanjian Baru, sebenarnya setiap orang itu diseret oleh keinginannya sendiri. Ya. Jadi bukan hanya bukan hanya digoda setan. Kalau manusia sudah punya keinginan hidup dalam dosa,
tanpa digoda pun dia jatuh dalam dosa. Kan tidak setiap dosa karena digoda setan. Memang karena natur dosanya sudah kental, dia tidak bisa menguasai, ya akhirnya berbuat dosa juga gitu. Karena setiap orang diseret oleh keinginannya. Kalau keinginannya itu dilanjutkan dengan nafsu, akan menjadi maut, dosa dan maut kan gitu. Jadi Jadi- bagaimana kita? Oh iya ya Pak, lanjut aja nggak apa-apa. Jadi tidak selalu karena digoda setan. Setan bisa menjatuhkan, sangat bisa. Gitu, ya. So, maksudnya bagaimana cara kita meresponi aja gitu ya Pak? Atau Iya. kita mau, atau kita bisa mengontrol diri gitu ya Pak? Iya, iya. Ya, Sama dengan Adam Hawa digoda oleh setan, kan nggak bisa maksa setannya. Hawanya nggak bisa kontrol, kayaknya enak dimakan buahnya gitu. Ya, salah sendiri gitu. Gitu. Ya Pak. Itu aja Pak. Makasih ya Pak. terima Ya, kasih. Berikutnya Ibu Mariana, silakan. Ya Pak, makasih. Pak, saya mau tanya. Ya. Kan bangsa Israel keluar dari Mesir sama pulang lagi dari pulang lagi dari pembuangan itu kan proyek Allah ya Pak ya. Ya. Nah, kalau waktu keluar itu kayaknya cuma sekaligus Pak, walaupun takes time ya. Ya. Tapi yang ini kenapa sampai bergelombang-gelombang ya Pak? Apa karena itu diasporanya terlalu jauh atau karena bentang waktunya terlalu lama antara gelombang 1 sama 2 kan kayaknya 100 tahun kalau nggak salah tadi ya Pak. Ya. Atau karena memang itu Allah sengaja karena itu hukuman masih berupa hukuman atau gimana ya Pak? Oke, itu di Alkitab tidak dijelaskan alasannya mengapa. Ya, kemungkinan juga memang tidak diadakan secara nasional semuanya pulang, mungkin nggak begitu juga kali. Ketika Raja Persia mengizinkan pulang, ya udah pulang-pulang. Zerubabel mengumpulkan sebisanya dia. Kan itu sudah banyak sekali 50.000. Mungkin sebagian belum sempat kan. Makanya gelombang kedua cuma sekitar 2.000. Gelombang ketiga Nehemia sedikit sekali, nggak tahu berapa, nggak dihitung. Gitu. Jadi bukan soal Tuhan tentukan atau enggak ya, bukan juga. Gitu. Iya Pak, itu aja Itu pertanyaannya. aja. Oke. Ya. Ya, Tuhan kasih. Makasih Pak. Oke, berikutnya Pak Mulyono, silakan. Malam Pak Wiknya. Malam. Kita goreng, kita nggak bagi. Pak, ini mau saya tanya, pada waktu zamannya seperti Zerubabel, Esra, Nehemia ini memang kan kebetulan Raja Persianya mendukung ya Pak ya, mendukung ya tergolong baik lah gitu ya, karena mengizinkan untuk pulang gitu kan. Ya. Nah, waktu zamannya Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem itu Pak, itu kan ada yang nggak mendukung oposisi gitu kan Pak. Ya. Termasuk ada nabi-nabi gitu kan. Iya. Nah, nabi itu kan mestinya kan suara Tuhan tuh Pak. Nah, ini Nehemia ini kan kan bisa jadi pertanyaan nih, apakah membangun tembok Yerusalem itu rencana Tuhan apa enggak? Karena nabinya menentang kan saat itu. Oke. Nah, bisa tahunya gimana gitu Pak? Oke, baik. Bisa tahunya sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Karena seorang nabi bisa meleset juga, Pak. Lagi pula itu nabi siapa? Kadang-kadang Alkitab menyebutkan, misalnya nih, ini misal. Bileam semua orang berpendapat itu nabi, padahal bukan, itu tukang tenung. Itu nabinya dewa-dewa pagan, agama kafir, Allah asing. Nah, itu disebut nabi juga. Kan agama asing itu kan ada punya nabi, punya imam juga. Nah, yang ini nabi siapa ini? Yang nggak terkenal ini ya kita nggak tahu itu nabi yang mana. Tapi kemungkinan besar itu adalah orang-orang yang tidak terbawa dalam pembuangan, masih tinggal di Yerusalem. Mereka tidak pernah mengalami pembuangan. Oh. Itulah yang ditolak oleh Nehemia. Enggak, kamu nggak usah ikut. Ya. Gitu. Padahal zaman itu kan ada Nabi Hagai dan Zakaria ya Pak juga. Betul, ya? betul. Itu nggak masuk dalam kelompok itu kan Pak berarti? Nggak masuk. Lain ya? Pasti tidak. Karena sudah terbukti
Nabi Hagai dan Zakaria kan justru bernubuat melanjutkan pembangunan Bait Allah sampai selesai. Jadi tentu saja temboknya pasti dia dukung. Terus kalau kita tarik di zaman sekarang, Pak. Ya. Jadi secara fisik mestinya kita juga tahu ya, Pak, rencana Tuhan itu bagaimana gitu ya. Nggak harus maksudnya kalau sekarang mungkin ya hamba Tuhan ya yang ngomong bisa aja salah kan gitu, Pak. Ya. Mengenai rencana Tuhan dalam hidup ini loh, Pak. Kalau memang itu rencana Tuhan kan bisa didukung oleh, ya saya nggak tahu bentuknya gimana. Kalau misalnya hamba Tuhan ngomong itu bisa nggak sesuai gitu loh, Pak. Ya. Itu gimana, Pak, nariknya? Intinya sederhana, Pak. Kalau seseorang bicara tapi tidak sesuai fakta, berarti dia bohong, Pak. Kalau di zamannya perjanjian lama, lagi, Pak, ya? Kalau di zamannya perjanjian lama ada seorang nabi bicara lalu tidak terjadi, nubuatannya tidak terjadi, nabi itu dihukum mati, Pak. Itu artinya nabi palsu. Jadi hari ini banyak orang asal bicara nggak terjadi. Ya. Tuh datang nih 2 bulan lagi. Vaksin itu sesungguhnya antikris 666. Aku dengar suara Tuhan sendiri. Nah, itu pembohong-pembohong gitu itu. Tunggu aja kutukan dari Tuhan. Oke. Satu lagi, Pak, ya. Ya, silakan. Itu bangunnya itu kan 52 hari ya, Pak, ya. Ya. Tembok Yerusalem Ya. Itu kira-kira berapa kilo ya, Pak, ya? Waduh. Kalau muternya itu ya. Itu kan saya lihat di gambar tadi kan memang nggak berapa besar ya. Oh, itu kiloan, Pak. Loh, berarti kan luar biasa itu, Pak, dalam 52 hari bisa. Sangat luar biasa, makanya orang takut, oposisinya takut, ini pasti pertolongan Tuhan gitu. Bukan cuma itu, Pak, bukan cuma panjang, batunya gede-gede lagi. Bagaimana nyusun ke atasnya? Itu kayak tembok Cina gitu, Pak, modelnya. Kira-kira. Saya belum pernah ke tembok Cina soalnya. Saya nggak tahu besarnya seberapa. Maksudnya bisa dilewati kuda segala gitu ya? Oh enggak, ini tembok, Pak. Enggak ya? Kalau tembok Cina kan di atasnya ada jalan. Iya. Ini enggak ya? Biasa, Pak. Tembok biasa tapi dari batu. Itu luar biasa juga. Batunya gede-gede gitu. Iya. Sekarang nggak ada sama sekali ya, Pak, ya? Sekarang ada, tapi tembok yang modern. Oh, yang di atas itu tadi ya? Ya, yang mencakup tembok di zaman Nehemia tapi terus ke atas, lebih luas. Yerusalem modern. Iya. Ya udah, itu aja, Pak, bikin penasaran. Oke, makasih. Ya, makasih, Pak. Berarti sudah habis yang bertanya. Jadi ya, oke lah. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, senang sekali bisa belajar bersama. Tetap semangat ya semua ya. Install online Bible Study supaya bisa mengakses informasinya lebih mudah. Kita itu melakukan banyak hal supaya Bapak Ibu bisa dengan mudah belajar, supaya mengerti kehendak Tuhan. Itu aja sih. Sebelum kita semua menutup mata, kalau ada yang mendengar masih muda, semangat untuk Tuhan. Seperti Nehemia, semangat, tekun, berkorban untuk kebenaran, untuk pekerjaan Tuhan. Begitu, ya. Oke, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur kalau malam ini kami mendapatkan hikmat dari sosok pribadi Nehemia ini. Biarlah melalui online Bible Study ini, kami semakin mengerti dari kitab ke kitab yang lain, semakin hari semakin lengkap, dan itu sangat mengubahkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati kami dengan kesehatan dan umur panjang, agar kami boleh belajar lebih lama dan berkenan bagi Tuhan. Berkati gerejamu, berkati channel ini, akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri.
agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.